Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nurul Hikmah dengan NIM P003410210005. Saya merupakan salah satu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari jurusan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 1A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang pH larutan dan melakukan uji percobaan terhadap suatu larutan. Untuk pengertian pH itu sendiri, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark, yaitu Søren Peder Lauritz Sørensen. Jika pH suatu larutan adalah 7,0, maka indikasinya adalah netral. Sedangkan larutan dengan pH kurang daripada 7, maka indikasinya adalah asam. Dan larutan dengan pH lebih dari 7, maka indikasinya adalah basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang berkaitan dengan kehidupan atau industri pengolahan seperti kimia, biologi, kedokteran, pertanian, ilmu pangan, rekayasa, dan oseanografi. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kertas indikator universal. Kertas indikator berupa kertas serap dan tiap kotak kemasan indikator universal jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Penggunaannya sangatlah sederhana, yaitu sehelai kertas indikator universal dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian dibandingkan dengan peta warna yang tersedia. Tiap warna memiliki nilai pH yang berbeda. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pH meter digital. Proses kalibrasi alat pH meter dengan mencelupkan sensor pada wadah larutan kalibrasi dan secara otomatis alat akan bekerja mengukur pH dari suatu larutan tersebut. Dan yang ketiga dengan menggunakan kertas lakmus, yaitu dengan mencelupkan bagian kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam larutan yang akan diuji, lalu amati perubahan warna yang terjadi pada kedua kertas lakmus tersebut. Nah, pada percobaan kali ini saya akan menggunakan kertas lakmus sebagai indikator percobaannya. Sebelum melakukan percobaan, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama, sampel larutan, kedua, wadah larutan, ketiga, kertas lakmus. Dapat dilihat pada gambar bahwa saya menggunakan dua sampel larutan, yaitu larutan air garam dan larutan soda kue. Dan juga saya menggunakan dua kertas lakmus, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru. Gunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, lalu celupkan ke dalam larutan air garam dan diamkan. Lakukan hal yang sama pada larutan soda kue, yaitu dengan mencelupkan lakmus merah dan lakmus biru ke dalam larutan tersebut, lalu amati perubahannya. Uji coba percobaan dengan menggunakan kertas lakmus dapat dilihat pada gambar. Pada larutan air garam, kertas lakmus biru dan lakmus merah tetap pada warnanya atau tidak berubah, yang menandakan bahwa larutan tersebut bersifat netral. Sedangkan pada larutan soda kue, kertas lakmus biru tetap pada warnanya, sedangkan kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, yang menandakan
bahwa larutan tersebut bersifat basah.